Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam gini ya, itu bersabda, beliau bersabda, "Dzaqa ta'mal iman," akan merasakan atau pasti merasakan manisnya keimanan. Pasti merasakan manisnya keimanan. Jadi manis, keimanan manis ya. Nikmat gitu, kenikmatan jadi orang-orang beriman. Nah, manis. Siapa mereka? Catat baik-baik. Man radiya billah. Man radiya billahi rabbah. Wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya. Orang yang ridho Allah sebagai Rabb-nya. Jadi orang yang ridho Allah sebagai Rabb-nya. Rabb, tahu ya Rabb ya? Rabb, oh, Rabb, 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 oh gini, Rabb, Rabb, oh Rabb, ya Rabb. Dan ridho Islam menjadi agamanya. Islam menjadi agamanya. Agama. Islam apa? Islam. Oh, menyerah. Islam menyerah. Islam menjadi agamanya. Ya. Jadi Islam menjadi agamanya. Dan Muhammad menjadi nabinya. Kan gini. Muhammad ya. Menjadi nabinya. Oke. Hadis ini dikeluarkan Imam Muslim. Diriwayatkan Imam Muslim. Jadi saya ulang, pasti akan merasakan manisnya keimanan, kenikmatan menjadi orang beriman, lezatnya keimanan. Jadi orang-orang yang ridho Allah sebagai Rabb-nya dan Islam sebagai agamanya dan Muhammad sebagai nabinya, itu akan merasakan nikmatnya hidup sebagai orang yang beriman. Manisnya iman. Manisnya iman. Lezatnya iman. Lezatnya iman. Ya. Apa sih yang dimaksud lezatnya iman? Yang dimaksud lezatnya iman itu kalau beribadah, kalau beramal soleh, nikmat banget gitu loh. Jadi kalau beribadah dan beramal soleh itu nikmat. Sholat itu nikmat. Jadi sholat itu nikmat. Tenang hati itu. Relax. Nggak pengen buru-buru ya. Menghayati. Dan benar-benar tuh hati gimana gitu kalau sholat. Itu sholat. Nanti ketika baca Quran senang aja. Walaupun saat kita menjadi tuli nggak ada yang keluar dari lisan kita. Tapi kan Allah Maha tahu. Walaupun didengar sama teman-teman dengar nggak jelas ini baca apa. Tapi Allah Maha tahu. Dan kita nikmat aja bacanya. Senang kita tuh. Ada kepuasan. Ada kebahagiaan. Gitu. Saat kita ngaji, belajar, thalabul ilm seperti ini, seneng aja. Aku tuh seneng banget ya, gitu lah. Ya. Seneng ya, gitu ya. Senang. Kalau Ridho begini, Ridho senang, gitu ya. Iya, senang. Jadi pas, walaupun macet ya, walaupun macet dari Bekasi ke Jakarta,
Oh gini, Masya Allah, macet. Tapi hati itu senang aja, gitu, hati senang. Senang hati itu. Nanti pulang juga senang, gitu deh. Pulang senang. Jadi pas ibadah itu senang. Dan ketika juga ngejalanin kehidupan sehari-hari jadi guru misalnya, itu senang aja ngadepin orang tua murid yang nyebelin tuh ya. Senang kita. Kayaknya plong aja gitu lah. Padahal orang tua muridnya nyalain kita, tenang, senang gitu lah. Jadi hidup kita tuh tenang, walaupun nggak punya duit. Nah ini, walaupun nggak punya duit, tapi senang aja. Walaupun banyak masalah, kan? Banyak masalah. Itu tuh kuncinya apa sih? Kuncinya tuh tadi. Makanya ada ulama namanya Imam Ahmad bin Abdul Halim. Beliau mengatakan gini, "Idza lam tajid lil amali halawatan fi qalbika wansyirahan fattahimhu." Jika engkau tidak merasakan manis dan lezatnya beribadah dan beramal, dan lapangnya dada ketika sedang beribadah dan beramal, maka tuduh dirimu sendiri. Tuduh dirimu sendiri. Maksudnya evaluasi diri sendiri. Fa inna rabba ta'ala syakur. Karena nggak mungkin berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam arti Allah itu maha membalas. Kalau ibadah kita benar, pasti dapat kenikmatan. Pasti dapat ketenangan. Kenapa nggak tenang ibadah? Kenapa sholat pengen buru-buru? Kenapa nggak bisa menikmati sujud? Ini dari diri kamu nih, gitu. Nah, ternyata kuncinya ketika seseorang tidak menikmati amal dan ibadahnya dan tidak menikmati kehidupannya karena dia belum ridho Allah jadi Robnya, Islam jadi agamanya, Muhammad jadi nabinya. Itu belum ridho. Dan ridho ini bukan kata yang hanya diucap saja, bukan hanya diucap aja, gitu lah. Tapi harus benar-benar dirasakan.